terjadi pencurian 11 ponsel. Ada juga charger hingga tas. Baru kali ini saya melihat ada acara partai tapi banyak kasus kemalingan. Sebelumnya nggak pernah dengar kasus kayak begini. Ini adalah prestasi buat Partai Umat yang berhasil bikin standar yang begitu tinggi. Ngakunya nggak bisa membedakan antara para pelaku dengan kader partai karena bisa nyamar dengan membeli atribut partai. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Saya akan mulai opini ini dengan satu pertanyaan penting. Pernah nggak kalian dengar ada isu kemalingan dan pelecehan di sebuah acara partai politik? Dulu-dulu nggak pernah kedengaran kan? Tapi Rakernas Partai Umat ini sangat luar biasa. Ini Rakernas pertama, tapi sudah memberikan sebuah kesan yang kuat dan enggak terlupakan. Kata orang, kesan pertama itu penting. Misalnya, ketemu klien pertama kali, kencan pertama kali, atau bertemu siapapun pertama kali. Pasti kesan pertama itu penting. Kesan pertama ini bisa membentuk penilaian orang lain terhadap kita. Jadi Partai Umat ini sudah bikin kesan yang banyak sekali. Yang pertama, partai ini mengaku akan mengusung politik identitas. Ini adalah alarm peringatan kalau partai ini akan memakai segala cara pada pemilu nanti. Yang kedua, partai ini memutuskan mendukung Anies. Kalian pasti sudah tahu. Selanjutnya, ini sungguh parah. Seorang jurnalis perempuan mengalami insiden yang tidak mengenakkan. Dia bersama jurnalis lain mau mewawancarai Anies. Sejumlah kader Partai Umat mengelilingi Anies sehingga terjadi desak-desakan. Dalam kondisi desak-desakan itulah jurnalis tersebut mengalami pelecehan seksual. Pelakunya mungkin tidak akan ketahuan. Soalnya juru bicara Partai Umat Mustafa membantah bahwa kader partainya yang melakukan pelecehan. Dia malah menuding pelaku pelecehan adalah penyusup yang menghadiri Rakernas Partai Umat. Ini sebenarnya alasan yang sudah nggak laku. Ini ngeles gaya lama. Mustafa bilang, nggak mungkinlah kader partai yang melakukan itu. Dari mana dia bisa tahu kalau pelakunya bukan kader partai? Apakah dia yakin semua kader itu baik-baik? Padahal di partai manapun pasti ada oknum yang bisa melenceng. Yang paling parah adalah terjadi pencurian 11 ponsel. Ada juga charger hingga tas. Baru kali ini saya melihat ada acara partai tapi banyak kasus kemalingan. Sebelumnya nggak pernah dengar kasus kayak begini. Ini adalah prestasi buat Partai Umat yang berhasil bikin standar yang begitu tinggi. Ngakunya nggak bisa membedakan antara para pelaku dengan kader partai karena bisa nyamar dengan membeli atribut partai. Rakernas juga katanya dihadiri masyarakat umum. Mereka sengaja beli kaos dan atribut partai lalu menyusup ke dalam acara. Ini Rakernas kader partai atau Rakernas maling? Kalau mereka penyusup, kenapa acara partai lain enggak pernah kejadian kayak begitu? Kalau mau menyusup dan mencopet, lebih bagus nyusup ke acara partai yang lebih gede, yang bisa dihadiri lebih banyak orang. Agak aneh kalau harus menyusup ke Partai Umat yang baru seumur jagung. Kayaknya lebih masuk akal kalau masyarakat yang menyusup itu adalah pendukung partai. Kalau enggak, ngapain capek-capek ngeluarin duit buat beli kaos dan atribut? Mau masuk ya tinggal masuk aja. Patokannya adalah seperti yang saya bilang tadi. Acara partai lain enggak sampai separah ini. Bisa-bisanya kemalingan. Rakernas dihadiri 1000-an orang, tapi enggak bisa memberikan keamanan. Gimana kalau misalnya bikin acara di stadion besar? Mungkin bakal pecah rekor ribuan ponsel hilang. Mungkin puluhan motor hilang. Gelar acara kecil aja enggak bisa. Jadi partai ini memang enggak siap jadi partai besar. Ditambah lagi Amin Rais yang langganan jadi pecundang politik. Sampai lebaran kuda pun partai ini bakal tetap jadi partai hore. Cuma jadi tukang sorak. Saya yakin Partai Umat tidak akan mau disalahkan. Hanya minta maaf dan endingnya ya begitulah. Bisa ditebak kalau nanti mereka bikin klarifikasi, play victim, lalu bilang itu ulah penyusup yang mau menghancurkan nama baik Partai Umat yang sangat harum dan suci. Saya enggak mau berspekulasi terlalu jauh. Tapi coba ingat-ingat lagi, ketika Amin Rais merengek saat partainya enggak lolos verifikasi KPU. Dia bilang apa? Dia menuduh itu semua ulah istana. Ada kekuatan besar yang mau menjegal partainya.
Orang yang waras pasti bakal ketawa mendengar ocehannya. Partai seumur jagung sudah pasti enggak bakal lolos ke Senayan, ngapain dijegal? Dibiarin sendiri juga bakal keok, enggak diapa-apain juga nanti partai ini bakal jadi partai gurem atau bahkan jadi abu. Partai umat ini ibarat kutu kecil, bukan ancaman cuma geli-geli doang. Tapi Amin Rais merasa partainya lebih besar dari PDIP, sehingga istana ketar-ketir dan berusaha menjegal. Bagi yang otaknya udah miring, pasti percaya dengan narasi kayak begini. Jadi apakah kalian percaya penyusup yang menyebabkan hilangnya 11 ponsel dan insiden pelecehan? Silakan kalian jawab sendiri. Yang pasti, jangan harap partai ini mengaku salah. Palingan hanya minta maaf saja. Kalau kalian mau menganggap partai ini cuma ngeles, ya nggak salah juga sih. Apalagi insiden ini sangat memalukan. Jarang ada yang gentleman mengaku. Tapi kalau dipikir lagi, apa sih yang memalukan bagi Amin Rais? Dia sendiri aja nggak tahu malu. Saking nggak tahu malunya, dia pernah mengajak Din Syamsuddin untuk pergi ke istana dan minta Presiden Jokowi mundur. Saking kebelet mau jadi presiden, urat malunya putus. Saking kepingin ngeliat Jokowi lengser, dia hampir seperti orang depresi akut. Saking nggak tahu malunya, partainya mau mengusung politik identitas yang bisa menghancurkan negara ini. Amin Rais seolah ingin menantang pemerintah, seolah mau buktikan dia itu lebih hebat derajatnya dari negara. Dia seolah mau menabuh genderang perang terhadap mereka yang susah payah menjaga NKRI dari kelompok pemecah belah bangsa. Amin Rais sudah 2 kali gagal mewujudkan mimpi mengalahkan Jokowi. Kali ini, dia mau gunakan cara yang lebih kasar dengan harapan supaya menang. Enggak ada lagi rasa malu karena hatinya udah terlalu dengki dan dendam. Pantesan aja Prabowo lepehin dia selama 3 bulan. Siapapun yang waras pasti memilih jauh-jauh dari Amin Rais. Pemilu nanti pasti bakal sangat sengit. Itu udah pasti. Enggak ada gunanya mengimbau untuk menghindari politik identitas. Percuma aja mengingatkan orang yang keras kepala untuk berpolitik santun. Orang kayak Amin Rais ini, kalau bisa santun, bumi ini mungkin bisa terbelah 10. Bagi orang yang udah kebelet berkuasa, otaknya udah nggak bisa diajak kompromi untuk berpikir logis. Hatinya udah keras. Mereka mungkin akan menghalalkan segala cara. Kalau mereka pakai cara yang lurus-lurus, nggak akan bisa menang. Mereka nggak ada pilihan lain selain harus frontal atau bahkan barbar. Di kamus otak mereka nggak ada istilah politik santun dan sejuk. Mereka nggak peduli dengan itu semua. Selagi belum memuaskan ambisi politik, masa bodoh dengan negara ini. Nggak peduli rakyat gontok-gontokan, yang penting mereka bisa berkuasa. Ambisi mereka lebih penting dari persatuan bangsa. Jadi saya akan akhiri dengan pertanyaan, apakah mereka layak dipercaya? Maukah negara ini diserahkan kepada orang yang enggak tahu malu seperti mereka? Oke, sekian dulu opini dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini biar terus berkembang dan tuliskan komentar kalian. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya.